Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Paralel 5. Di sini saya Nurbati Sukma Dewi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Khairunisa Salsabila, ada Sri Handayani, ada Mariam Septianti, dan Anissa. Kami akan mempresentasikan perencanaan dan pemasaran dari produk Kemangi Clear Acne Solution. Kepada Karin, dipersilakan. Baik, yang pertama ruang lingkup perencanaan dan ide bisnis. Ada visinya yaitu menjadi pemimpin global dalam solusi perawatan kulit alami melalui inovasi obat jerawat berbahan dasar daun kemangi untuk menciptakan kulit yang sehat dan percaya diri bagi setiap individu. Misinya yang pertama mengembangkan produk berkualitas tinggi yang menggabungkan kekuatan alami dan kemangi dengan ilmu pengetahuan modern untuk mengatasi permasalahan jerawat secara efektif. Yang kedua, menyediakan edukasi yang komprehensif kepada pelanggan mengenai manfaat daun kemangi dan cara terbaik mengatasi jerawat serta merawat kulit. Yang ketiga, melakukan penelitian berkelanjutan untuk meningkatkan formula produk dan mengembangkan inovasi baru dalam perawatan kulit berbasis daun kemangi. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan para ahli dermatologi guna memastikan efektivitas dan keamanan produk kami. Yang kelima, mengedepankan berkelanjutan dengan memprioritaskan bahan baku daun kemangi yang diperoleh secara bertanggung jawab dan mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, menyumbang pada masyarakat dengan mendukung program-program pendidikan dan kesadaran tentang perawatan kulit alami serta kepercayaan diri. Lalu, faktor lingkungan. Yang pertama, eksternal. Adanya persaingan lain yang juga berfokus pada produk perawatan kulit dan obat jerawat dapat mempengaruhi penetrasi pasar dan strategi pemasaran perusahaan. Lalu, alami perkembangan tren perawatan kulit alami dapat memberikan peluang tetapi juga meningkatkan ekspektasi pelanggan terhadap produk yang lebih alami dan efektif. Lalu, regulasi dan kebijakan peraturan mengenai produksi, pemasaran, dan bahan baku produk perawatan kulit berubah-ubah. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting agar perusahaan tetap beroperasi legal dan aman. Lalu, kondisi ekonomi global dan nasional mempengaruhi daya beli pelanggan dan bisa berdampak pada permintaan produk. Lalu, perubahan gaya hidup dan pola makan dapat mempengaruhi prevalensi masalah kulit seperti jerawat. Lalu, faktor lingkungan internal, kemampuan untuk terus melakukan riset dan pengembangan produk yang inovatif dan efektif berbasis daun kemangi akan menjadi faktor penentu kesuksesan. Lalu, keahlian tim yang terlibat dalam riset, produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan akan berpengaruh pada kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu, kualitas produk yang konsisten dan efektif akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Lalu, efisiensi dalam manajemen rantai pasok, produksi, dan distribusi sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Lalu, kemampuan dalam memasarkan produk dengan baik dan membangun citra merek positif akan mampu memenangkan kepercayaan pelanggan. Lalu, kesehatan keuangan perusahaan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan investasi, riset, dan Next. Oke, selanjutnya di sini ada ringkasan eksekutif, yaitu ide pembuatan obat jerawat dari daun kemangi ini berasal dari mahasiswa yang mempunyai masalah dengan jerawat. Kami menghadirkan solusi dari permasalahan tersebut dengan membuat ide usaha obat jerawat yang berbahan dasar daun kemangi. Nah, yang biasanya orang hanya memanfaatkan daun kemangi sebagai lalapan ataupun untuk urusan dapur saja, tapi sebenarnya manfaat dari daun kemangi ini lebih dari itu, lebih banyak lagi. Nah, tujuan kami membuat obat jerawat ini dari daun kemangi adalah untuk membantu mengatasi masalah kulit, salah satunya yaitu untuk menghilangkan jerawat. Daun kemangi mengandung sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat menyembuhkan jerawat serta bekas jerawat dengan mudah. Daun kemangi ini bekerja sebagai pembersih kulit alami yang membantu menghilangkan kotoran dan debu. Dari wajah, daun kemangi ini akan mencegah pertumbuhan berlebihan dari bakteri penyebab jerawat.
Kami juga berencana untuk mencoba merintis usaha dan dari lingkup yang sempit, kemudian dengan menghampiri konsumen langsung dan menawarkan obat jerawat dari daun kemangi dengan harapan nantinya usaha ini bisa berkembang dan kami akan meluaskan cangkupan yang lebih luas. Cangkupan tersebut tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswa saja, tapi juga pada masyarakat sekitar. Selain menawarkan secara langsung, kami juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kami. Next, selanjutnya Sri Handayani dipersilakan. Adapun mind mapping dari Kemangi Clear Acne Solution, di mana itu ada empathy, yang di mana kita melakukan riset terlebih dahulu, riset pasar untuk mengetahui masalah kulit dari para konsumen. Lalu yang kedua itu ada define, di mana tahapan ini dia mengidentifikasi masalah kulit berjerawat yang menjadi kebutuhan utama dan harapan konsumen terkait produk perawatan untuk kulit berjerawat dan tentunya untuk pengembangan produk. Lalu ada ide, di mana tahap ini kita melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang berkaitan dengan solusi kulit berjerawat untuk mengembangkan konsep yang kuat. Lalu yang tahap yang keempat itu ada prototype, di mana dari formulasi minyak kemangi ini hingga desain kemasan itu menciptakan representasi nyata dari produk yang akan diciptakan. Lalu yang terakhir itu tentunya ada tahap uji coba, di mana prototipe ini akan diuji oleh sekelompok konsumen yang memberikan umpan balik mengenai respon kulit, performa produk, dan pengalaman pengguna untuk menyempurnakan produk sebelum diluncurkan ke pasar. Ada juga bisnis model, di mana yang pertama tentunya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari Kemangi Clear Acne Solution ini ada remaja dan dewasa yang tentunya mereka ada masalah dengan jerawat. Lalu individu yang mencari solusi perawatan kulit alami dan orang-orang yang peduli pada lingkungan dan mencari produk berkelanjutan. Lalu ada proposisi nilai, di mana produk perawatan kulit alami berbasis daun kemangi yang efektif melawan jerawat, lalu solusi alami dan berkelanjutan untuk kulit sehat, dan edukasi menyeluruh mengenai sebenarnya apa sih manfaat dari daun kemangi dan perawatan kulit. Dalam bisnis juga pastinya ada saluran distribusi, di mana penjualan ini kita melalui platform online dan juga kita melalui toko retail kosmetik alami dan toko kesehatan. Lalu ada sumber pendapatan, di mana pendapatan kami yaitu penjualan langsung produk dan kolaborasi dengan influencer atau ahli kulit. Tidak hanya itu, ada strategi pengembangan bisnis, di mana ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu kekuatannya yaitu produk alami dengan keunggulan jerawat dari daun kemangi, karena memang belum banyak yang memanfaatkan dari daun kemangi ini. Lalu ada kelemahan, di mana tadi sempat saya singgung, belum dikenal secara luas gitu, memerlukan upaya dalam membangun kesadaran merek, karena ini merek, tapi dibilang merek baru. Adapun peluang, di mana peluang di sini tren perawatan kulit alami yang meningkat, lalu ada penyadaran masyarakat tentang manfaat daun kemangi. Tentunya ada ancaman tersendiri, salah satunya yaitu persaingan dengan produk-produk perawatan kulit yang memang namanya sudah besar. Lalu ada matriks IE, di mana ada kekuatan atau kuat, strength, opportunity. Dia mengembangkan campaign pemasaran berbasis pendidikan tentang manfaat daun kemangi, lalu mempertahankan keunggulan produk yang alami dan berkelanjutan. Lalu ada weakness opportunity, di mana meningkatkan upaya pemasaran untuk membangun kesadaran merek dan menciptakan pasar yang lebih besar. Lalu ada kuat, strength, dia meningkatkan kualitas produk untuk tetap bersaing dalam pasar yang ketat. Lalu ada weakness,
di mana dia mengembangkan rencana cadangan bahan baku alami untuk mengatasi fluktuasi harga. Ada juga matriks KSPM. Yang pertama itu mengembangkan kampanye pemasaran pendidikan tentang manfaat daun kemangi, yang dimana ada beberapa skor IEV ada 3, skor EEV ada 4, lalu ada dia mempunyai bobot 0,15 dan setelah ditotalkan total skornya itu ada 1,35. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas produk untuk tetap bersaing. Skor IEV-nya itu 4, skor EEV itu 3, bobotnya 0,12 dan setelah ditotalkan skornya dapat 1,08. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan upaya pemasaran untuk membangun kesadaran merek. Bisa dilihat teman-teman di layar. Untuk total skornya itu ada 0,6. Lalu ada yang keempat, ada mengembangkan rencana cadangan bahan baku alami dengan keseluruhan total skor itu 0,32. Baik, selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Yang pertama, lakukan analisis peluang pasar dengan depth, demand, dan supply. Yang pertama, permintaan demand tingginya minat terhadap perawatan kulit alami dan solusi jerawat berbasis bahan alami menciptakan perminatan yang signifikasi terhadap produk obat jerawat dari daun kemangi. Selanjutnya ada pasokan supply, pasokan terhadap produk obat jerawat alami mungkin belum sebanding dengan permintaan yang ada. Ini menciptakan peluang bagi perusahaan yang mengisi celah ini dengan produk efektif dan alami. Untuk perbandingan Google Trends-nya itu ada obat jerawat dengan daun kemangi, ini lebih tinggi dari daun kemangi itu lebih tinggi obat jerawat. Oke, kita sudah melakukan analisis pasar di mana ada gap. Boleh dilanjut mungkin, Mariam? Dalam fase pertumbuhan, produk obat jerawat dari daun kemangi dapat berada dalam fase pertumbuhan karena permintaan yang tumbuh cepat akibat minat pada solusi jerawat alami. Namun siklus hidup produk atau bisnis ini perlu dielaborasi lebih lanjut mulai data penjualan, tren perminatan, dan inovasi produk untuk memahami di mana tempatnya produk ini berada pada siklus hidupnya. Dan yang kedua ada analisis persaingan industri. Yang pertama jumlah pesaing. Kami akan memasarkan produk kami di lingkungan sekolah vokasi IPB University. Setelah analisis dilakukan, kami belum memiliki pesaing. Dan yang kedua ini identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing karena kami belum memiliki pesaing. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Untuk daun kemangi Clean Acne Solution, tentukan STP dan 4P. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan jenis kulit, usia, jenis jerawat, atau preferensi pengguna terhadap bahan alami. Dan yang kedua ada targeting. Contohnya, produk dapat ditargetkan pada remaja dan orang dewasa muda dengan masalah jerawat ringan hingga sedang yang mencari solusi alaminya. Dan yang ketiga, positioning produk dapat diposisikan efek kandungan daun kemangi tekanan pada lembutan kulit jerawat tanpa efek samping. Selanjutnya ada 4 elemen. Yang pertama, produk obat jerawat dengan daun kemangi sebagai bahan utama mungkin juga mengandung bahan alami lain yang baik untuk kulit. Dan yang kedua ada harga. Harga harus seimbang dengan aktivitas produk dan harga yang terjangkau dengan target pasar yang dituju. Dan yang ketiga, penetapan produk dapat dijual melalui apotek,
toko kosmetik dan atau secara online melalui platform. Dan yang terakhir ada promosikan produk melalui media sosial, kolaborasi dengan insurer kecantikan dan kan yang sesuai. Selanjutnya ada yang terakhir untuk perencanaan penjualan. Yang pertama rencana penjualan per periode minggu dan bulan tahun. Target penjualan usaha daun kemangi, Claire Agnes untuk target penjualan usaha kemangi Claire Agnes dalam sebulan 3.000 pitch, maka target penjualan dalam setahun sebanyak 40 pitch. Untuk biaya kelas formnya itu ada biaya tetap 7.755.000, biaya variabelnya 440. Untuk total biayanya 18.195.000. Untuk harga pokok produksi 6.065. Untuk break even point harga 8.500. Untuk break even point unit 8.088. Produksi laba ruginya 5 juta. Langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang tentang perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi produksinya. Produksi produk kemangi obat jerawat akan dilakukan di fasilitas pabrik yang strategis, berdekatan dengan sumber bahan baku dan memiliki akses yang baik untuk distribusi. Lokasi ini dipilih untuk memastikan yang kedua ada bahan baku. Yang pertama daun kemangi, yang kedua natural sulfur, yang ketiga BHA atau salicylic acid, yang keempat air. Tabel perencanaan bahan bakunya, yang pertama teknologi, yang diantaranya alat pengukur dan timbangan untuk mengukur bahan obat dan dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua alat pengaduk dan pengocok untuk mencampur bahan obat dengan baik. Yang ketiga alat pemotong dan penggiling untuk menghancurkan bahan-bahan obat menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang keempat alat penyaring untuk menyaring bahan-bahan obat dari kotoran atau partikel yang tidak diinginkan. Yang kelima alat pengemas untuk mengemas obat dalam kemasan yang sesuai dengan aman. Yang selanjutnya peralatannya yang pertama adalah baskom, kedua saringan, yang ketiga timbangan, yang keempat gelas ukur, yang kelima rak produk, yang keenam pisau, yang ketujuh gunting, 8 panci, 9 kompor, dan 10 gas. Yang dimana jumlah total semua peralatannya yaitu Rp1.230.000. Yang selanjutnya deskripsi tahapan proses produksi. Proses produksi kemangi obat jerawat melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, tahapan pengumpulan persiapan. Bahan baku dimulai dengan pengumpulan daun kemangi berkualitas tinggi dan terverifikasi sebagai bahan dasar utama. Yang tahap selanjutnya adalah pencucian dan pemisahan, di mana daun kemangi dan bahan lainnya dicuci secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan yang mungkin ada. Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan dari bahan baku, memastikan kebersihan dan kemurnian bahan. Dan setelah itu, tahapan penggilingan dan penghancuran dilakukan untuk mengubah bahan baku yang sudah bersih menjadi bentuk yang lebih halus dan atau baik, ya, yang mana tadi? Dalam tahap pencampuran pembentukan produk, bahan-bahan yang telah diolah dicampur sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Hasilnya adalah produk obat jerawat dari daun kemangi yang dibentuk dalam bentuk sesuai dengan jenis produk yang diinginkan, seperti krim atau gel. Untuk memastikan kualitas produk, tahapan dilakukan pada setiap produk. Pengujian ini uji efektivitas dalam mengatasi jerawat dan penilaian atas keamanan produk
terhadap kulit. Setelah produk lulus pengujian, tahap pengemasan dengan cermat dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku untuk produk kosmetik. Produk yang telah dikemas dengan aman kemudian disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitasnya sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar. Selanjutnya yang selanjutnya jadwal dan operasional produksi. Produksi daun kemangi obat jerawat akan disesuaikan dengan permintaan pasar dan fluktuatif. Kami akan merencanakan produksi dengan berbasis mingguan dan atau bulanan, tergantung pada kapasitas produksi yang tersedia dan proyeksi penjualan yang telah direncanakan. Selama operasional produksi, akan ditekankan pentingnya menjaga setiap tahapan proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencangkup pengumpulan dan persiapan bahan baku, pencucian, pemisahan, penggilingan, pencampuran, pembentukan produk, pengujian kualitas, pengemasan, dan penyimpanan produk jadi. Setiap langkah ini akan diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, operasional produksi akan menjadi inti dari upaya kami dalam menyediakan obat jerawat berkualitas berbahan dasar daun kemangi kepada pelanggan kami. Selanjutnya, layout perusahaan, yang dimana pintu masuknya ada di sebelah kanan, yang diantaranya ada parkir, kantor, laboratorium, produksi, gudang, dan toilet. Fasilitas yang digunakan, fasilitas produksi mencangkup berbagai peralatan dan mesin seperti yang pertama, mesin penggiling dan penghancur, yang kedua, alat pencampuran, yang ketiga, mesin pengemas, yang keempat, timbangan dan peralatan pengukuran, yang terakhir ada alat pengujian kualitas. Yang selanjutnya ada limbah dan penanggulangannya. Produksi bisa menghasilkan limbah berupa sisa bahan baku, sisa air sisa pencucian, dan limbah kemasan. Untuk menjaga keberlanjutan dan dampak lingkungan yang minimal, Anda perlu mempertimbangkan yang pertama, recycling, yaitu usaha untuk mendaur ulang limbah dan dapat didaur ulang, seperti kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, pengolahan limbah kimia. Yang ketiga, pengolahan sampah organik. Yang terakhir, penghematan energi. Yang dimana biaya produksinya yaitu dengan totalnya semuanya, yaitu Rp440.000. Biaya operasionalnya yang mencangkup biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, dan transportasi, biaya kemasan, dan biaya internet dengan total semuanya Rp19.450.000. Oke, selanjutnya itu ada perencanaan manajemen dan sumber daya manusia. Untuk pembagian tugasnya itu di sini ada CEO, yaitu ada Khairunisa Salsabila. Seorang CEO itu adalah jabatan tertinggi di dalam perusahaan, yang tugasnya itu mengarahkan strategi bisnis perusahaan, mengambil keputusan strategi, mengawasi operasional, memimpin tim eksekutif, dan menjaga hubungan dengan pemegang saham serta mitra bisnis. Nah, bertanggung jawab untuk mempertahankan budaya perusahaan yang positif, mendorong inovasi, dan mencapai tujuan pertumbuhan perusahaan. Yang terpenting adalah dia mengambil berbagai keputusan untuk membangun berkelanjutan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada manajemen keuangan. Di sini ada Anissa. Manajemen keuangan ini seorang spesialis yang mengelola fungsi keuangan suatu perusahaan. Yang tugasnya ini manajemen keuangan melibatkan pengelolaan aspek keuangan perusahaan, yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, analisis keuangan. Di sini juga rancang strategi nih pengelolaan keuangan yang mengawasi pembayaran dan penerimaan serta kinerja perusahaan. Manajemen keuangan juga berkolaborasi dengan tim eksekutif dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang cerdas. Kemudian ada manajemen pemasaran. Di sini
bertanggung jawab secara langsung kepada direktur. Fungsi utamanya manajer pemasaran ini merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bagian penjualan atau pemasaran produk itu sendiri untuk mencapai target yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh perusahaan, serta merencanakan pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Tugas ini ada mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran serta pembelian bahan baku, membuat laporan kegiatan, berkoordinasi dengan berbagai departemen, melakukan strategi. Next, selanjutnya itu ada spesialis media sosial, yaitu ada Mariam Septianti. Dia itu yang memiliki keahlian khusus dalam mengelola dan mengoptimalkan kehadiran perusahaan di platform media sosial. Tugasnya itu merancang konten yang menarik, menjalankan kampanye pemasaran di media sosial, berinteraksi dengan audiens, menganalisis data, dan memastikan strategi pemasaran berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian itu ada manajer produksi, yaitu ada saya sendiri, Nurbati Sukmadewi. Nah, bertanggung jawab kepada direktur dan menjadi atasan bagi kepala produksi dan kepala gudang gitu. Nah, fungsi utama si manajer ini merencanakan, merealisasikan, dan mengevaluasi sistem produksi yang dijalankan perusahaan, serta mengkoordinasikan seluruh elemen pada produksi agar tujuan sistem produksi dapat tercapai dengan baik. Tugasnya ini juga melakukan pengawasan dan pengelolaan operasional produksi. Manajer produksi ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan koordinasi berbagai aspek dalam proses semua produksi. Mereka merancang jadwal produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan kualitas produk, serta memimpin tim produksi. Memonitor aliran kerja, mengidentifikasi masalah operasional, dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada jumlah dan kualifikasi tenaga kerja oleh Karin, dipersilakan. Oke, untuk jumlah dan kualifikasi tenaga kerja itu pertama ada manajemen produksi, di mana itu kita karena baru masih 1 orang, di mana gaji untuk kualifikasi ini 3.500.000 sesuai UMR yang ada, yaitu di Kota Bogor. Lalu untuk kualifikasi sendiri tentunya gelar sarjana di bidang teknik kimia, teknik industri, atau bidang terkait. Dan sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang industri produksi atau manufaktur, dan pengalaman manajerial itu lebih diutamakan tentunya. Lalu ada pengetahuan mendalam tentang proses produksi dan standar kualitas. Ada juga kemampuan kepemimpinan dan kemampuan analitis dan perencanaan masalah. Yang kedua itu ada spesialisasi kualitas. Ada 1 orang, gajinya pun sama. Gajinya sama di 3.500.000 karena memang ini masih awal. Sebentar, mohon maaf. Nah, untuk gelarnya sendiri, dia di bidang ilmu kimia, biologi, dan bidang terkait. Lalu dia mempunyai pengalaman dan pemeriksaan kualitas produk, pengetahuan tentang standar keamanan dan regulasi yang berlaku, kemampuan analitis, dan akurasi tinggi dalam pekerjaan. Lalu ada spesialisasi pemasaran, itu 1 orang juga dengan gaji yang sama, yaitu 3.500.000, di mana gelar sarjana di bidang pemasaran, komunikasi, atau bidang terkait. Pengalaman dalam pengelolaan media sosial dan kampanye pemasaran, kemampuan kreatif dalam merencanakan konten dan strategi, pokoknya yang berbaur tentang strategi pemasaran, mau itu digital ataupun tidak digital. Lalu ada manajer keuangan, itu gajinya sama, 3.500.000. Gelar sarjana di bidang ini, di bidang keuangan ini seperti akuntansi dan tentunya bidang-bidang terkait yang memang mereka punya pengalaman di bidang keuangan. Lalu ada yang terakhir itu ada spesialis media sosial. Itu 1 orang dengan gaji yang sama, 3.500.000. Tentunya spesialisasi ini dia harus mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang platform media sosial dan tren digital. Gimana caranya mereka bisa merancang konten visual dan mau itu visual atau teks yang menarik, dan tentunya mereka mempunyai pengalaman kampanye pemasaran di media sosial serta kreativitas dalam membangun citra merek di platform digital. Jadi total biayanya dari mulai CEO, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi sampai spesialis sosial media, yaitu total keseluruhan itu 17.500.000. Sekian. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 2 dari paralel 5. Atas presentasinya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.